Jungle. Audio Jungle. Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. Halo anak Teku Umar, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Bunda April ya. Tentunya masih dalam pembelajaran tema 5 dan berlanjut pada subtema 3, pembelajaran pertama. Coba perhatikan bacaan berikut ini. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-temannya bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan engrang batok kelapa. Benny dan teman-temannya selalu mematuhi aturan permainan. Nah, jika kalian bermain bersama teman-teman, kalian juga harus mematuhi aturan permainan ya. Ini gambar Benny yang sedang bermain dengan teman-temannya. Pastinya kalian juga kalau bermain pasti asik seperti ini kan? Nah, coba lihat gambar berikut ini dan perhatikan bacaannya ya. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-temannya berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja, Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-temannya segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, ini pun terjadi jika kalian bermain bersama teman kalian lalu kalian melakukan kesalahan. Kalian harus meminta maaf ya kepada teman kalian. Jangan sampai kalian tidak menolong teman kalian ketika teman kalian jatuh atau sedang kesulitan. Haruslah kita saling tolong menolong dan saling menghargai antar sesama teman dan juga orang lain. Nah, Nandaku, coba apa isi cerita di atas? Nah, jawabannya adalah Benny bermain gobak sodor saat istirahat dengan teman-temannya. Tanpa sengaja Benny menyenggol Udin sampai jatuh. Benny meminta maaf ini seharusnya kepada Udin ya, bukan kepada Benny. Jadi Benny meminta maaf kepada Udin. Selanjutnya, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Jawabannya mereka bermain gobak sodor. Lalu, kapan permainan itu dilakukan? Jawabannya saat jam istirahat. Lalu, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Jawabannya adalah karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Nah, lalu apakah Udin memaafkan Benny? Apa ya jawabannya? Iya, Udin memaafkan Benny. Selain harus meminta maaf ketika berbuat kesalahan, kita juga harus saling memaafkan ya Nanda. Nah, coba lihat. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Begini percakapannya ya. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi, kata Benny. Sahut Udin. Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya, kata Udin. Jawab Benny, lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi, kata Benny. Wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali, sahut Udin. Semoga besok dapat bermain lagi ya, kata Benny. Coba jawab pertanyaan ini ya Nanda. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Jawabannya, Benny meminta maaf kepada Udin karena telah menyenggol Udin sampai jatuh. Lalu, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Jawabannya, maafkan saya Udin,
Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Itu yang diucapkan Benny. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny tidak sengaja menyenggol Udin ketika bermain tadi. Makanya Benny meminta maaf ya kepada Udin. Lalu siapa yang memaafkan? Jawabannya adalah Udin. Lalu kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Apa ya? Ada yang bisa jawab? Yaitu harus berani meminta maaf ya Nanda. Nah, coba dibaca dan diingat ya. Kalimat perminta maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf ya. Lalu, setiap kalimat permintaan maaf ada maknanya. Ayo kita pelajari tentang makna kalimat meminta maaf. Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, sekarang coba dijawab ya, siapa yang meminta maaf? Iya, yang meminta maaf itu Doni ya. Doni meminta maaf kepada siapa? Iya, kepada Tini ya. Lalu mengapa Doni meminta maaf kepada Tini? Jawabannya karena tidak bisa datang di pesta ulang tahunnya Tini. Lalu kalimat minta maaf di atas itu maknanya yaitu Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya. Kita coba dengan soal lain ya. Fani, maafkan aku ya, sudah menghilangkan bonekamu, ucap Rani. Coba dijawab, siapa yang meminta maaf? Iya, Rani. Rani meminta maaf kepada siapa? Betul, Fani. Lalu mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? Jawabannya karena sudah menghilangkan bonekanya Fani. Jadi, kalimat minta maaf di atas maknanya Rani meminta maaf karena sudah menghilangkan bonekanya Fani. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Diingat ya, jika kalian mengukurnya dengan penggaris, maka di ujung bendanya itu harus sejajar dengan angka 0 atau harus lurus dengan angka 0 ya. Lalu nanti kalian ukur ujung sebelah sininya. Nah, sebelah sini yang kerucut itu ya. Diukur misalnya di sini itu ada 8 cm, berarti sampai 8 cm. Selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Nah, coba dilihat ya. Mari kita mengukur panjang benda berikut di bawah ini ya. Nah, di sini ada sebuah ballpoint. Panjangnya itu dimulai dari angka 0 sampai dengan ujungnya yaitu di sini angka 14. Nah, maka panjang ballpointnya adalah 14 cm. Lalu kita ukur ikan yang ada di bawahnya. Panjang ikan ini dimulai dari 0 juga ya. Dan kita lihat ini ekor ikannya yaitu ada 20. Maksudnya sampai 20 panjangnya. Berarti panjang ikannya 20 cm. Nah, Anandaku, ada yang ingat tidak bahwa 1 meter itu merupakan 100 cm? Coba bagaimana ya caranya? Apakah di sini masih ada yang ingat? Kita perhatikan contoh di bawah ini. 3 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Nah, di sini ada 2 cara, yaitu melalui perkalian dan melalui penjumlahan atau pertambahan. Lalu kita saksikan ya caranya seperti ini. Cara yang pertama yaitu melalui perkalian. 3 meter ditulis dengan 3 kali 100 cm. 100 cm itu didapatkan dari 1 meter merupakan 100 cm. Jadi 3 dikali dengan 100 cm. Jawabannya adalah 300 cm.
Nah, untuk cara yang kedua yaitu melalui pertambahan. Di sini ada 100 tambah 100 tambah 100. Mengapa 100-nya ada 3? Karena di sini yang ditanyakannya itu 3 meter. Jadi 100 tambah 100 tambah 100. 100 ditambah 100 sama dengan 200 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Jadi jawabannya sama ya. Nah, coba kita perhatikan. Jika kebalikannya 100 cm sama dengan 1 meter, maka 300 cm berapa meter ya Nanda? Ada yang tahu? Nah, caranya yaitu dengan dibagi. 300 cm ditulis dengan 300 dan dibagi 100. 100 ini dari 100 cm merupakan 1 meter. Nolnya ada 2 tuh, kita coret dua-duanya ya. Karena sama ya, terdapat bilangan kecil 3 dibagi 1. Jadi jawabannya 3 meter. Jadi kalau dari sentimeter ke meter itu dibagi ya. Nah, coba di sini ada soalnya itu dari buku paket halaman 122. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan berapa sentimeter ya? Coba kita hitung secara bersama-sama ya. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Caranya yaitu dengan dikali 2, yaitu dari 2 meter dikali dengan 100 cm. 2 dikali 1, 2 ditambah 0 jadi 200 cm. Adapun dengan cara lainnya yaitu dengan penjumlahan. Caranya 2 meter berarti 100 tambah 100 ya. 100 tambah 100 sama dengan 200 cm. Sama saja ya hasilnya, berarti ada 2 cara. Nah, jadi panjang pintu kamarnya yaitu 200 cm. Nah, coba perhatikan soal yang kedua. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan berapa meter ya? Jadi dari sentimeter ke meter itu berarti dibagi. Caranya yaitu 400 dibagi dengan 100. Karena sama-sama memiliki nolnya 2, kita coret nolnya di yang 400 dan 100. Lalu terdapat bilangan kecil 4 dibagi 1 sama dengan 4 meter. Nah, jadi panjang bambu tersebut sama dengan 4 meter ya. Nah, coba nomor 3 kita perhatikan ya. Panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm berapa meter ya? Dari sentimeter ke meter yaitu dibagi. Caranya adalah 1000 dibagi 100. Coba kita lihat di sini 1000 itu nolnya 3. Sedangkan 100 di sini nolnya 2. Maka yang kita coret nolnya yaitu 2. Karena kalau misalnya sama-sama memiliki 0, 3, kita bisa coret nolnya 3-3-nya. Karena di sini 2, maka kita coret 2 ya nolnya. Maka terdapat bilangan 10 dibagi 1 sama dengan hasilnya yaitu 10 meter. Jadi panjang halaman rumah 1000 cm sama dengan 10 meter. Nah, ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang. Jadi kalian nanti mengukur benda-benda yang ada di sini ya. Lalu kalian urutkan mana sih benda-benda yang paling panjang. Bisa juga kalian menggunakan meteran. Jika menggunakan penggaris tidak bisa ya. Kayak seperti contoh di bawah ini nih. Ada tempat tidur. Apakah tempat tidur lebih panjang? Apakah lemari lebih panjang? Apakah papan tulis lebih panjang? Maka urutkan oleh kalian ya. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Nah, karena Benny itu senang karena dia menang, maka Benny mengekspresikannya melalui gerakan ya adik-adik. Benny dan Udin bisa bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Maka gerakan yang dilakukan Benny adalah seperti ini ya. Mari disimak. Nah, gerakannya yaitu melambaikan salah satu tangan ke kiri dan ke kanan. Lalu gerakan yang kedua yaitu melambaikan salah satu tangan ke depan dan ke belakang. Lalu yang ketiga yaitu mengayunkan kedua tangan ke depan, ke atas, dan ke belakang. Lalu kedua tangan ke atas dan digerakkan secara melingkar. Nah, Nandaku dan adik-adik sekalian, kalian bisa tirukan gerakan ini semua sebagai gerakan dasar dalam tarian.